Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang khas Berita 1. Bersama saya, Rudi Andani. Dan bersama saya, Dora Edward. Pemirsa, hari ini kita akan membahas topik bahasa tubuh Ahok Anies. Pemirsa Lunch Talk, kali ini kita akan membahas topik bahasa tubuh Ahok Anies, khususnya dalam debat final yang berlangsung pada 12 April lalu. Bagaimana gestur para kandidat dalam debat itu? Dan bersama kami di studio sudah hadir pakar gestur berlisensi Ibu Monika Kumalasari dan pakar komunikasi politik Mas Gun Gun Herianto. Sebelumnya kita akan lanjut perbincangan, kita saksikan cuplikan momen-momen debat dalam final berikut ini. Jadi, monggo Pak, ya. Menawi Bapak sakit Soro Jawi kalau makan Pak Suki kan. Senang Pak. Jadi ini yang kita mau tanyakan, ini menarik ketika bicara reklamasi. Saya mempunyai kumpulan berita ketika 13 Oktober Pak Anies jelas mengatakan menolak reklamasi. 16 Desember 2016 menolak reklamasi. Tapi begitu masuk ke 8 Februari Pak Anies mengatakan mau mengalihkan fungsi lahan reklamasi untuk kepentingan publik. Lalu di Februari lagi bilang menolak reklamasi lagi. Tapi bilang pro reklamasi akan dibangun fasilitas publik yang bisa bermanfaat semua warga. Di 17 Maret bilang kita akan ikutin pengadilan. Tadi terang-terangan mengatakan akan menolak reklamasi. Pertanyaan saya, dari 17 pulau reklamasi ada satu pulau yang sudah dimanfaatkan, itu Pulau N. Banyak orang tidak pernah sadar Tanjung Priuk yang baru, itu Pulau N, itu sudah beroperasi hasil reklamasi. Pertanyaan saya, kalau memang itu untuk mengurangi biaya logistik, kalau ditolak reklamasi yang sudah terlanjur dibangun, itu mau diapakan? Mau dibongkar atau diapakan? Ini yang saya pengen tahu. Terus bagaimana cara kita menghadapi keputusan pemerintah pusat, Kepres ini, dari zaman Pak Harto, yang sudah diputuskan termasuk dari Bappenas, bagaimana kita membatalkan reklamasi yang akan menghasilkan 1,2 juta tenaga kerja, menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Ya. Saya gitu mau tanya. Pak Anies. Ya, saya rasa yang perlu disamakan, saya paham Pak Basuki bahwa kita memang perlu memikirkan soal reklamasi, tapi pendekatan kita berbeda. Ya, itu sedikit cuplikan. Cuplikan dari debat pada 12 April lalu ya. Kita ke Mbak Monika dulu. Mbak Monika, kalau kita melihat debat yang kemarin itu, Mbak Monika juga nonton debat yang 12 April itu ya. Ini kelihatannya seperti apa jalannya debat itu dari bahasa tubuh masing-masing calon ini sebetulnya Mbak Monika? Masyarakat mengatakan bahwa sekarang ini kok kurang crunchy dibandingkan dengan debat-debat yang lalu gitu kan. Kurang Karena mereka gurih sudah ya. belajar gitu ya selama 3 kali gitu ya. Nah, yang sempat diperbincangkan di sini adalah mengenai si bahasa Jawa. Ya. Oh ya, yang pertama nyun sewu gitu, terus langsung dijawab dengan panjang. Nuhun. Bahasa Jawa dijawab dengan bahasa Dan Sunda. Jadi ini sebenarnya nggak usah diperbincangkan secara panjang karena ini adalah upaya dalam sebuah komunikasi untuk membuat komunikasi lebih enak. Ya. Mereka berusaha untuk membridging bahasa supaya lebih enak gitu ya dengan menggunakan bahasa yang common dipakai. Ya. Mengenai lafalnya si kokoh kita ini kan memang nggak bisa seperti orang berkultur Jawa gitu ya. Dan kemudian di sini kalau kita berbicara mengenai bahasa tubuh ya perlu kita edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya bukan melulu pada mendeteksi ini bohong atau enggak sih gitu. Karena saya banyak sekali menerima pertanyaan yang seperti itu. Tetapi sinkronisasi antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dirasakan. Ketika apa yang dipikirkan dan dirasakan tidak sinkron, bocorlah melalui bahasa tubuh. Apa yang bocor yang Mbak Monik lihat yang dari perdebatan antara Ahok dan Anies? Gini. Ketika Ahok mengatakan mengenai reklamasi, ya, ini suara biasa, tetapi dia menggunakan bahasa tubuh
ya. Apa yang dia tolak dia jelas seperti ini, namanya button kalau dalam istilah bahasa tubuh. Dia jelas bahwa dia menolak hal-hal apa yang dia menjadi concern dia katakan dengan seperti ini, ya. Itu menunjukkan ketegasan dia bukan ketegasan dia mengenai jawaban dia gitu. Artinya again masalah reklamasi ini dibuat menjadi bulat kan, apalagi dia juga menyiapkan data bahwa Bapak tanggal sekian dan sebagainya. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah mengenai dari bahasa tubuh. Kita lihat tuh ada Ahok ya. Nah, dia sampai seperti ini sampai tangannya begini ya. Tangan seperti ini ya. Itu jelas sekali di sini. Dan dia menggunakan bahasa dalam konteks bahasa tubuh ini yang disebut dengan ideograf ya. Jelas semuanya. Panjang dibilang seperti ini, pendek dibilang seperti ini, nah jelas. Ya, ini artinya ada sinkronisasi antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dirasakan. Di sini saya tidak melihat ada kebocoran. Karena apa? Apa yang dikatakan oleh Ahok adalah sesuatu yang berdasarkan data atau fakta. Sehingga ini tidak bocor nih dia, karena dia mengalami sendiri, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat dari jawabannya Anies ya. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai gestur ya, channel-channel dari sebuah informasi kan kita di sini mau berbicara mengenai apakah informasi mereka ini kredibel atau enggak sih, gitu ya. Kebetulan juga hadir pakar komunikasi makanya. Jadi kecuali dilihat dari ekspresi wajah ya, bisa dilihat dari bahasa tubuh seperti yang tadi gitu, bisa dilihat juga dari verbal style. Maksudnya gimana verbal style? Verbal style-nya tadi yang ditunjukkan oleh Pak Anies adalah gini, Pak saya sepaham, tapi, nah ya. Jadi di sini Pak Anies sudah berusaha untuk membuat situasinya menjadi lebih cool dengan mengatakan saya sepaham kok dengan Bapak, tetapi, nah ini tambahan, saya mencatat ada 3 kali beliau mengatakan sama sih Pak, saya seperti Bapak, tapi gitu ya. Dalam konteks yang lain juga mengatakan sama sih, tapi, terus kita serupa, tetapi, gitu ya. Itu menunjukkan apa itu? Nah, kerendahan hati atau gimana sebetulnya? Kalau kita lihat menahan dari emosi? Sini, ya gini. Saya sama kamu sama supaya menahan gejolak dari si pasangan. Jadi kalau saya mengatakan Mas Rudi nggak apa-apa, saya sepaham loh sama Anda, tapi program saya lebih plus. Nah, ini mau menunjukkan ada difference antara saya sama, tetapi ada perbedaan bahwa saya lebih program saya berbedanya di sini, gitu ya. Nah, beliau menggunakan verbal style yang seperti ini. Penjelasannya juga dia banyak. Ketika menjawab sebuah pertanyaan, ya, dia nggak langsung menjawab ke inti masalahnya, tetapi dia gunakan verbal hedges untuk diarahkan ke hal yang lain dulu, yang nanti baru menuju ke. Saya ke Kang Gun-Gun, kan Kang waktu 12 April itu saya lihat di TV Kang Gun-Gun ada di sana itu. Nah ini boleh dong mungkin ini sebelum kita masuk ke substansi dari apa yang terjadi di debat, pada saat break itu mereka itu kayak gimana biasanya Kang Gun-Gun? Biasanya. Anies sama Ahok ini apa yang dilakukan? Apakah tetap cair gitu atau sebetulnya diam-diaman aja gitu? Duduk di meja masing-masing, kursi masing-masing. Biasanya mereka ke backstage. Ke backstage? Dan itu terpisah. Artinya masing-masing tim kan mereka punya tim itu terus pada ke belakang juga mungkin briefing entah mungkin komunikasi penyiapan data itu biasanya di backstage baru setelah mau on air lagi mereka kembali ke front stage. Tapi jadi, ada komunikasi yang terjalin sewaktu jeda Mas Gun-Gun? Ada ya di misalnya atas seperti stage? Sandi dengan Pak Jarod itu agak intens. Kayaknya memang antar jeda itu mereka banyak berkomunikasi. Yang agak jarang itu Pak Ahok dan Mas Anies. Calon-calon DKI satunya malah yang. Dan kan di penghujung acara juga yang lebih banyak sentuhan, komunikasi itu Mas Jarod sama Sandi. Dan Pak Jarod juga dengan Mas Anies. Pak Ahok dengan Anies lagi-lagi masih ada barrier seperti ini. Ya kalau kita melihat di siaran langsungnya juga kelihatannya pada saat debat juga Sandi sama Jarod itu terlihat lebih akrab ya. Dan bahkan ada satu statement kan dari Mas Andi. Sepertinya Pak Jarod lebih pantas jadi gubernurnya. Ini mungkin pernyataan yang sebenarnya tricky sih. Dalam komunikasi itu bagian dari attacking. Contoh misalnya dia sebut bahwa Pak Jarod lebih pantas. Sebenarnya itu yang jadi sasaran tembak adalah Pak Ahok. Paham ya? Jadi dia dan memunculkan satu proses berkomunikasi sangat persuasif, tetapi sebenarnya di situ attacking statement. Di satu momen Pak Sandi bilang
dari rangkaian kalimat ujungnya bahwa kayaknya Pak Jarod lebih pantas ya. Mas Gun, kenapa sih kayak masih ada batasan antara Ahok dan juga Anies gitu? Ya ini dimaklumin sih, karena proses kontestasi yang begitu intens, titik kulminasi, dan yang banyak sekali kemudian berdialektika secara eksplisit dan verbal agresif itu antar Mas Sandi dengan Pak Ahok kan. Pak Jarod mungkin lebih gaya-gaya high contact culture. Kalau dalam bacaan William Goody Kunz itu kan selalu terbagi dua ya, yang low contact culture sama high contact culture. Yang low contact itu biasanya to the point, seperti gaya-gaya Pak Ahok, genuine, tetapi punya potensi kontroversial. Kalau yang high context itu biasanya menekankan pada kualitas harmoni, kualitas proses, tidak to the point, itu ada di Pak Jarod. Makanya Pak Jarod kan lebih cool tadi ya, lebih santun, lebih menjaga kualitas proses, tetapi kalau bicara menyerang, bicara data, bicara satu substansi yang lebih clear itu sebenarnya ada di Pak Ahok. Nah itu dimainkan oleh mereka berdua dengan proporsi yang menurut saya kemarin di panggung debat ketiga itu jauh lebih proporsional. Misalnya hal-hal yang menyangkut seperti jawaban atas pertanyaan komunitas itu dijawab banyak oleh Pak Jarod, tetapi Pak Ahok lebih memberi porsi data jawaban yang verifikatif dan itu kuat. Pak Ahok kuat di situ. Anies sebenarnya kan gaya komunikasinya sebenarnya high contact. Tidak terlalu ini genuine-nya Pak Anies ya, bukan low context tapi high context. Ini bukan mana yang lebih bagus tapi kebiasaan. Makanya kemudian ketika bertemu misalnya dalam satu perdebatan Anies dengan Ahok bicara soal gagasan, bicara soal program, kan pasti di situ ada gesekan. Nah sepertinya memaintenance dialektika antara Pak Ahok dengan Pak Anies karena perbedaan gaya komunikasi itu ada barrier di situ secara psikopolitis. Tapi kalau Pak Ahok yang Jawa style, kemudian Pak Sandi dengan Pak Anies itu sepertinya kan mirip-mirip, lebih pada high context, sehingga yang agak lebih sulit ketemu sebenarnya adalah Pak Anies dengan Pak Ahok. Nah kalau Mbak Monica melihat itu kalau sepanjang perdebatan yang kemarin itu di final itu seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Gun-Gun itu kan sebetulnya ada barrier. Tapi itu nyata jelas nggak sih dalam tanda kutip permusuhan di antara kedua kubu itu sebetulnya? Nyata sekali. Nyata sekali ya. Jadi ketika kita baik makro ataupun mikro. Makro maupun mikro. Kalau kita melihat mereka ya. Yang saya bahas ini adalah mengenai kecerdasan emosi seseorang. Ya. Nah, macro expression adalah sebuah ekspresi yang memang sengaja ingin ditunjukkan. Contohnya seperti apa? Dalam body language terlihat sekali pada saat di sesi akhir paslon 3 saling berpelukan, kemudian paslon 2 ya cuman ngelihat dari jauh. Nah, memang ini sengaja dilakukan gitu ya supaya masyarakat tahu. Maksudnya ini dengan intensi yang dengan sengaja. Ya, tetapi mikro itu yang seperti apa sih? Nah, dua-duanya ini adalah mengenai emosi, ya. Mikro adalah berusaha mungkin berusaha untuk ditutupi karena nggak mau dibaca gitu ya, atau mungkin karena di depan kamera gitu. Tetapi manusia ya emosinya itu nggak bisa ditutupi, walaupun dia berusaha menutupi karena micro expression akan muncul dalam 0,4 detik. Kebayang nggak 0,4 detik kayak apa? Cepat banget. Cepat banget ya. Jadi hanya para ahli-ahli gesture atau micro expression spesialis yang bisa melihat karena gerakannya cepat banget. Nah, tapi saya sempat melihat di sini, kalau mungkin nanti sempat ditayangkan adalah ketika mengatakan mengenai DP tanah atau apa 0%. DP 0%. 0 rupiah. DP rumah 0 rupiah. 0 rupiah. Nah, Pak Anies pada saat Pak Anies menjelaskan ya, ini Ahok nih berusaha untuk menahan amarah. Pak Aniesnya. Karena dari sisi Pak Anies ini nggak mungkin gitu kan, sehingga walaupun dia tidak dikasih kesempatan bicara, bocorlah tadi melalui ekspresi wajahnya ya. Seperti apa? Kalau nggak sempat ditayangin, tapi mungkin Anda bisa pakai ini. Nah, kemarahan itu micro expression terlihat dari bibir ya, bibir yang merapat, roll ke dalam
Oke. Oh, oke. Ya, terus sudah gitu juga terlihat setelah itu ya, memang namanya mikro, jadi cepet banget munculnya. Saya sempat melihat itu walaupun dia tidak dengan reliable muscle yang lain dengan si alis yang kelihatan kayak Angry Bird, nggak seperti itu. Ya, tetapi bisa dilihat lagi setelah itu, setelah marah dia sempat surprise dengan jawabannya atau dengan statementnya. Dengan surprise itu kan pasti mulutnya menganga dong. Walaupun berusaha ditahan seperti itu. Dan kemudian ada emosi yang disebut dengan contempt. Contempt itu adalah kalau seseorang mengatakan sebuah statement atau melakukan sesuatu, maka kita tidak setuju dan menganggap bahwa idemu tuh, nah, gitu bahasanya, ya. Jadi salah satu ujung bibir itu akan naik ke atas. Itu slightly banget kelihatan dan memang tidak terang-terangan. Nah, ini emosi yang dia nggak sempat, karena lagi mendengarkan statement dari Anies kan, dia nggak sempat ngomong dong. Tetapi dalam beberapa konteks, Anies ini makro. Ketika jawaban dari Ahok tidak sesuai dengan beliau bisa memotong sampai akhirnya dibilang tahan dulu. Ini bukan belum selesai Anda, karena dia makro gitu. Tetapi caranya Ahok tuh seharusnya makro karena dia apa-apa selalu ditunjukkan. Tetapi dalam hal ini dia berusaha secara etika dia tidak memotong pembicaraan atau jawabannya Pak Anies. Ya, tetapi ditunjukkan emosinya apa sih? Emosi 3 tadi itu yang keluar. Jadi ketika dibicarakan mengenai 0% gitu ya, menurut dia nggak mungkin karena dia marah dengan kondisi ini karena menurut dia tidak mungkin. Dan inilah kebocoran-kebocoran yang bisa kita lihat secara mikro maupun makro. Jadi kalau dari segi dari mikro dan makronya itu Ahok kelihatan memang emosional sebetulnya. Kalau dari Anies sendiri sebetulnya terlihat nggak? Dari Anies apanya nih? Emosionalnya bocor secara mikro. Ya, jadi ketika dia menjawab sesuatu itu tidak perlu saya yang mengungkapkan, tetapi di sosial media Anda bisa lihat banyak banget kan, gitu orang ini, seperti itulah gitu. Jadi terus juga pada saat berbicara mengenai UMKM. Ya, di situ Sandi yang jadi sebetulnya Sandiaga ini sangat baik sekali ketika berbicara mengenai UMKM. Karena kita akan lanjutkan nih soal UMKM, bagaimana ekspresi mikronya dari Sandi. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda.